kenapa gua tiba-tiba bikin YouTube. Dimana gua ini orang yang sering overthinking. Sebelumnya saat kuliah gue banyak banget aktivitas. Kalau misalkan overthinking itu datang karena overtime. Itu kenapa gua mencoba bikin YouTube. Halo guys, balik lagi bersama gue Rehan di Air to Talk. Kali ini lu bisa lihat gue punya background baru. Background baru ini karena banyak banget yang komentar terkait background gue, bang dindingnya pecah-pecah dan sebagainya macam lainnya. Akhirnya gue beli background baru dan jujur ini susah banget masangnya karena gue beli backgroundnya tuh yang rada tipis gitu. Jadi pas mau diklet dia sobek yang buat lemnya atau tempatnya ataupun lecek. Oh, ini bener-bener effort buat masang ini. Nanti mungkin gue bakal cantumin di akhir videonya kalau ada yang mau lihat, dan mungkin nanti deskripsinya untuk pembelian background ini bisa lihat di kolom deskripsi. Cuman saran gue sih jangan beli yang ini sih, walaupun nanti gue taruh di deskripsi ya. Saran gue kalau bisa beli yang rada keras ini karena ini terlalu masih yang terlalu tipis gitu ya. Oke, tapi kali ini gue juga lagi-lagi nggak bakal bahas masalah background. Hari ini gue bakal bahas terkait kenapa gue tiba-tiba bikin YouTube. Ya, kenapa gue bikin YouTube di sini? Kita tarik dari belakang, yaitu awal mulanya mungkin dari keinsecurean gue, dimana gue ini orang yang sering overthinking. Jadi setelah gue selesai kerja itu, setelah gue selesai kuliah itu gue awalnya kerja dulu pertama di Bogor. Terus setelah di Bogor nggak lama, 6 bulanan kalau nggak salah, jadi gue pindah ke Cikarang. Nah, dari Cikarang ini masih dalam keadaan normal. Maksudnya keadaan normal ini gimana, gue berpikir kerja gimana caranya nyari karir, terus belum terlalu banyak overthinking. Terus lama kelamaan mungkin gue ngeliat banyak temen gue yang udah mulai menikah, terus juga karirnya bagus dan lain sebagainya. Gue punya keinginan di situ, jadi mulai ada overthinking segala macem. Gimana caranya gue buat bisa ngejar path-nya mereka atau karirnya mereka di situ. Gue sering banget gitu mikirin itu, mungkin karena waktu gue jadi gue kemarin nge-state juga pas di quarter life crisis. Overthinking itu adalah muncul ketika kita punya banyak overtime. Kenapa gue punya banyak overtime? Karena sebelumnya saat kuliah gue banyak banget aktivitas. Jadi gue ikut himpunan, ikut BEM, terus ikut aktif dalam organisasi itu. Walaupun sudah nggak jadi pengurus, gue aktif untuk ngasih masukan dan lain sebagainya. Terus ngebimbing lah adik-adik, ya jadi mentor dan lain-lain. Itu dulu gue terlalu banyak aktivitas. Jadi setelah gue selesai kuliah, banyak yang kosong, banyak ruang di kegiatan gue yang kosong. Nah, ini yang akhirnya mungkin menurut gue menimbulkan ruang overthinking di situ. Satu mungkin tadi banyak overtime karena gue argue kalau misalkan overthinking itu datang karena overtime. Ini bukan gue yang argue sih, itu gue nonton dari podcastnya Agus Lehalin. Dia argue kalau misalkan overthinking itu datang dari overtime. Jadi kalau kita terlalu banyak waktu luang itu berpotensi datang overthinking. Karena jika lu waktunya sudah full 24 jam itu diisi dengan kesibukan, progres lu, terus apa yang lu kejar, itu nggak ada waktu buat overthinking. Jadi otak lu ditusuk untuk bisa bekerja terus menerus gitu. Nah, itu kenapa gue mencoba bikin YouTube awalnya. Jadi gue termasuk orang yang sering overthinking
Dan daripada overthinking gue malam-malam ini sia-sia, ya gue nyari cara gitu, gimana caranya overthinking ini gue bisa jadi sesuatu yang nyata. Nah, gue nggak, mulainya juga nggak dari YouTube. Awalnya gue awal-awal sempat juga usaha usaha donat, dan di situ sebelum YouTube gue usaha donat. Di situ gue rasa kayaknya gagal waktu itu, berjalan sekitar 4 bulanan. Banyak faktor yang bikin gagal. Satu mungkin problem internal, problem eksternal pas gue menjalankan. Terus dari segi konflik internal, konflik eksternal, terus uang juga gue lumayan keluar banyak sih. Nggak cuma, soalnya di situ masalahnya nggak cuman spend untuk usahanya, tapi juga spend untuk gue juga banyak harus backup, spend uang ke yang lain. Itu lumayan juga. Gue juga punya kesalahan di poin itu, jadi mungkin karena gue kerja juga di situ, jadi gue kerja dan juga sekaligus untuk buka usaha, mau coba buka usaha donat. Waktu itu gue kerja sekitar masuk jam 8, pulang jam 4 sore, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu itu gue masuk jam 8, pulang jam 1. Tapi karena gue rumah di Jakarta terus kerja di Cikarang, gue harus berangkat sekitar jam 6 sampai setengah 7 lah berangkat. Jadi gue hitunglah jam 6 berangkat, pulang jam 4 sampai jam setengah 6 atau jam 6 lah, ya hitunglah 12 jam. Setelah 12 jam gue harus ke tempat donat, bantu ngebuat donatnya, walaupun tinggal finishing finishing atau nanti tinggal finishing dan noping. Terus nanti pagi gue antar, jadi lumayan makan waktu gue juga. Tapi masalahnya di situ, kalau yang tim gue tangkep, beberapa tim gue, jadi tim gue ada yang iri juga di situ, karena gue cuman sedikit lah waktu yang bisa gue luangin buat donat. Kalau masalah internal, salah satunya itu kesalahan gue, karena gue pun nggak sanggup ya kalau misalkan gue ngeluangin waktu banyak di donat. Gue punya kerjaan, tapi ya itu tetap jadi kesalahan gue, karena gue waktu yang gue luangin sedikit. Dan teman-teman gue yang lain punya porsi salahnya juga. Jadi oke, sampai situ aja. Intinya di situ banyak konflik, ada internal dan juga eksternal. Ya terus selesai sudah urusan donat, ya tadi gue setelah itu overthinking lagi. Apalagi kemarin malah banyak yang gagal, malah banyak gue spend uang tapi hasil nggak ada. Jadi setelah itu makin overthinking. Gue mikir lagi gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang lebih dengan resiko yang lebih minim kali ini. Dan gue akhirnya nonton, waktu itu gue nonton Agus Leo Halim. Jadi gue disaranin sama temen gue untuk menonton 20 podcast tentang 20 anak muda. Ada itu di podcast Suara Berkelas, yang jadi pengisinya adalah Agus Leo Halim. Banyak yang bisa gue dapetin dari situ, dari mulai mencari antara passion atau karir. Di situ dia menjelaskan, jadi lu kalau mau lebih jelas dijelasin di situ. Di situ juga bakal ngejelasin gimana cara lu buat ngatasin overthinking lu. Jadi di situ ngejelasin tadi overthinking datang dari overtime, yang dimana lu harus kill overtime-nya itu dengan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan-kegiatan lain ini yang lu sesuaiin sama goal lu atau tujuan lu. Dan buat sekarang goal gue adalah mendapatkan income yang lebih. Untuk apa? Untuk gue bisa hidup lebih nyaman. Untuk apa? Untuk gue bisa berkeluarga. Dan gue bener-bener, salah satu keinginan gue adalah gue pengen keluarga gue yang sekarang ataupun keluarga gue yang nantinya akan terbentuk, itu kalau gue pengennya mereka semua kalau misalkan mau beli sesuatu, mau beli barang, itu tinggal beli aja, nggak usah perlu mikir 2 kali.
Nah itu goal finansial gue ke sana. Jadi salah satu menurut gue yang gue analisa, yang gue rasa resikonya sedikit, bisa dimulai dengan modal apa aja. Dengan modal seadanya gue bisa mulai adalah ini, bikin YouTube. Dan dia argue juga bikin sebuah, ya target pertamanya aja dulu untuk bisa lo start di momen ini. Target pertamanya dia waktu itu adalah 100 shoot konten itu pertama, dan itu yang jadi motivasi gue juga. Jadi ya lu mau pakai kamera apapun, mau ada lighting atau enggak, mau bikinnya kayak gimana, yang penting adalah 100 konten pertama lu dulu. Karena kalau lu nggak mulai, lu nggak bisa evaluasi kesalahan-kesalahan di konten lu. Dan ya udah, gue improve. Tadinya gue nggak ada kamera, nggak ada, ya kamera sih gue masih yang sama. Terus ya pasti gue modal pertama cuma tongsis aja. Terus gue tadinya nggak ada lighting, gue beli lighting. Terus tadi di sini background, gue beli background juga. Ya gue harus improve sedikit demi sedikit supaya meningkat lah kualitas video gue. Yang penting ada improve, ada kualitasnya meningkat, konsepnya meningkat, isinya meningkat. Itu jadi poin penting dalam gue bikin YouTube sekarang. Dan selain itu juga akhirnya gue berpikir kan, konten gue mau konten apa, tujuan gue ke arah mana. Selain tadi gue mungkin nyari uang tambahan, ya mungkin nanti bisa jadi ini jadi pemasukan utama, cuman gue nggak tahu ya. Sampai sekarang gue belum ada pemasukan sama sekali dari sini. Ya makanya coba buat teman-teman like, comment, subscribe, jangan lupa. Sampai mana tadi ya? Oh iya, uang gue mau bikin konten YouTube kayak apa. Ya udah, di situ gue targetin pertama adalah konten YouTube. Pertama ada pengembangan buat diri gue sendiri. Yang kedua ada manfaat untuk orang lain. Yang ketiga gue bisa ngelakuin hal-hal yang gue senengin tapi itu bisa jadi uang. Terbitlah yang pertama gue lakukan adalah konten sosial dan improvement diri. Sosial dan improvement diri itu gue masukin ke dalam konten Better Act. Yang kemarin itu challenge berhenti merokok. Itu pertama improvement buat diri gue sendiri, gimana gue harus berhenti ngerokok, dan juga bermanfaat untuk orang lain, yaitu ada santunan dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah gue seneng banget itu bisa terlaksana dengan baik. Dan di sini salah satu improvementnya juga adalah di sini gue harus ngomong air to talk. Gue improvement terkait public speaking gue, terus gue improvement terkait bacaan gue improvement terkait konsep konten isi gue. Di sini ada air to talk, makanya terus ada air to podcast juga. Tadi gue improvement tentang gue gimana membawakan sebuah acara, gimana gue bertanya ke narasumber dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah air to vlog, yaitu nanti poin yang gue senang-senang bisa gue dokumentasikan, bisa gue jadikan YouTube, dan semoga bisa jadi uang juga. Nah itu adalah poin-poinnya supaya yang gue coba untuk kenapa sih gue bikin YouTube. Jadi kesimpulannya adalah satu, poin pertamanya adalah pasti gue mau nyari uang tambahan, makanya gue bikin YouTube. Dan YouTube merupakan bukan cuma YouTube, jadi konten kreator atau digital gini ya resikonya paling kecil. Jadi gue spend uang modal nggak terlalu besar dan bisa gue lakukan sendiri. Gue bisa ngomongin di sini sendiri. Itu pertama. Berarti yang pertamanya adalah modal nggak terlalu besar. Terus yang kedua adalah ya gue pengen bermanfaat buat orang lain dan juga buat diri gue sendiri. Karena gue bikin YouTube tujuannya. Ya semoga Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you to the next content. Oh iya, video bonus video gue masang dinding ini. Oke, terserah kalian mau nonton atau enggak. Let's go.